Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhwatal iman yarhamukumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Para pemirsa, para pendengar, jamaah kaum muslimin dan muslimat, senantiasa semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masuk di penghujung akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, sesuai dengan yang Rasul pesankan, bersemangatlah untuk meraih malam Lailatul Qadar di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Pada pertemuan yang ke-19 ini akan kita kaji tema tentang i'tikaf, khususnya i'tikaf di bulan Ramadan. Umumnya i'tikaf di masjid kapan saja, di mana saja. Ilmu yang berkaitan dengan i'tikaf ada 11. Yang pertama, ta'riful i'tikaf, definisi i'tikaf. Yang kedua, al-amru alai, perintah untuk i'tikaf. Yang ketiga, waqtul i'tikaf, waktunya i'tikaf, kapan. Yang keempat, arkanul i'tikaf, rukunnya i'tikaf. Yang kelima, syurutul i'tikaf, ayal mu'takib, syarat-syarat orang yang beriktikaf. Yang nomor 6, aqsamul i'tikaf, macam-macam i'tikaf. Yang nomor 7, ma yubahu fil i'tikaf, apa saja yang dibolehkan ketika i'tikaf. Yang nomor 8, al-manhiyat fil i'tikaf, apa perbuatan yang dilarang dalam i'tikaf. Yang nomor 9, as-sunan fil i'tikaf, sunnah i'tikaf. Yang nomor 10, makruhatul i'tikaf, hal-hal yang dimakruhkan atau yang dibenci ketika i'tikaf. Dan yang ke-11 adalah hikmatul i'tikaf, hikmahnya i'tikaf. Kita masuk yang pertama, at-ta'rif. Lughatan, luzumu syai' wa hasbin nafsi alaihi khairan kana au syarran. Menetap di suatu tempat, apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan, itu namanya anteng sejenak menyaksikan kebaikan atau keburukan, itu bagian dari i'tikaf secara lughat. Adapun secara istilah, yaitu ini yang perlu wajib kita ketahui bagi yang mau beriktikaf, karena hukumnya sunnah di Ramadan itu sunnah muakkadah. Luzumul masjid wal iqamah fihi biniyati taqarrub ila Allah azza wa jalla. Menetap di masjid atau tinggal di masjid dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Yang kedua, al-amru alaihi, perintah i'tikaf. I'tikaf itu perintahnya, hukumnya sunnah. Dalam surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha." Ini ayat yang mengisyarahkan kita untuk melaksanakan i'tikaf. Setelah puasanya siang selesai, malamnya dianjurkan untuk i'tikaf, lebih-lebih di sepertiga terakhir bulan Ramadan di masjid. Pada waktu i'tikaf di ayat ini kita tidak boleh menggauli istri dan ada batasan-batasan. I'tikaf adalah ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya dan sangat tinggi nilainya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf setiap akhir Ramadan selama 10 hari terakhir. Yang istimewa pada tahun wafatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf mulai malam tanggal 11 Ramadan, berarti 20 hari. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, istri-istri Rasulullah SAW pun dan para sahabatnya ikut beriktikaf di bulan Ramadan di masa Rasul masih hidup atau Rasul sudah wafat. Tuh. Yang ketiga, waktu bidayatil i'tikaf wa nihayatihi, waktu mulai i'tikaf dan mengakhirinya, khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama, sebelum terbenam matahari jelang malam 21 Ramadan. Berarti sebelum masuk waktu maghrib
orang itu sudah standby di masjid. Tung masuk matahari terbenam maghrib sudah di masjid malam 21. Dan nanti keluarnya menurut pendapat Imam Syafi'i adalah pada malam Id. Itu boleh keluar. Setelah maghrib malam Id itu keluar. Lah, itu. Yang kedua, permulaan mulai itikafnya pada siang hari tanggal 20 atau tanggal 21. Kapan? Sesudah sholat subuh. Jadi sholat subuh tanggal 20 atau 21, setelah itu tinggal di masjid. Nah, ini yang Rasul lakukan, keluarnya dari masjid setelah sholat Id. Berarti malam Id di masjid, pagi-pagi sholat Id ke lapangan atau musola, ini namanya musola Id. Jadi tempat khusus sholat Id. Setelah selesai di sholat Id baru pulang ke rumah. Ini itikaf yang sempurna. Nah, yang pernah Rasul contohkan itu. Hadis yang pertama, ini riwayat Bukhari Muslim. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takif shallal fajr thumma dakhala mu'takafahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW ketika memulai iktikaf dilakukan setelah salat fajar masuk tempat iktikafnya. Kebetulan waktu itu Rasul nempel dengan masjid. Hadis yang kedua ini juga oleh Bukhari Muslim. Karena Rasulullah SAW ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Hadis yang ketiga riwayat Imam Ahmad. Karena Rasulullah SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan falam ya'takif aman falama kana fi amil mukbil i'takafa isyrina. Ini yang tadi iktikafnya 20 hari. Rasulullah SAW awalnya iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Pada suatu waktu tadi di tahun wafatnya beliau iktikaf selama 20 hari. Itu iktikaf. Nah, sekarang bagi orang yang kelewat tidak itikaf kemudian ingin mengondo, boleh tidak? Boleh. Jadi ada qadhaul itikaf. Rasul pernah mengondo itikaf. Dasar hadisnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Tarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-itikaf fi syahri Ramadan hatta itakafa fi asril awakhir min Syawal. 1 tahun Rasul pernah tidak itikaf di bulan Ramadan. Akhirnya diqadha di bulan Syawal sama 10 hari terakhir bulan Syawal. Tuh. Ini yang perlu disikapi ilmu tentang iktikaf. Kemudian yang nomor 4 arkanul iktikaf, rukunnya iktikaf. Rukun iktikaf ada 4. Yang pertama an-niyatu, niat. Innamal amalu binniyat. Niatnya di mana? Di hati. Adapun di masjid ada tulisan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, itu nuntun hati yang dihitung hatinya sekalipun lisannya tidak mengucapkan kalimat itu. Yang kedua al-lubthu fil masjid ay luzumul masjid binniyati taqabbulillahi ta'ala. Tinggal di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Taala. Nomor 3 al-mu'takifu, orang yang i'tikafnya ada. Yang nomor 4 al-mu'takafih, masjid tempat i'tikaf. Niat tinggal di masjid, orangnya ada dan masjidnya ada, itu rukunnya i'tikaf. Sekarang nomor 7 syarat orang yang i'tikafnya, syurutul mu'takif. Syaratnya nomor 1 muslim, kalau perempuan muslimah beragama Islam. Yang nomor 2 mumayyiz, sudah tamyiz. Artinya tamyiz itu usianya mulai 6,5 7. Dalam dunia fikih kalau ibadah sudah sah ibadahnya. Kalau belum tamyiz belum masuk ibadah, hanya untuk latihan pembelajaran. Boleh kita punya anak, punya adik masih kecil 5 tahun diajak ke masjid, boleh, asalkan kita sebagai orang tua atau yang bertanggung jawab anak itu mampu menjaga kebersihan masjid itu dari anak tersebut. Tuh, yang ketiga syarat i'tikaf adalah suci dari haid, nifas dan wiladah bagi perempuan. Kalau laki suci dari janabat, artinya sudah mandi bagi yang berjanabat.
Dan yang keempat, idin zauj awil mar'ah al mutasawijah. Kalau perempuan yang beriktikaf itu sudah punya suami, suaminya tidak ikut iktikaf, maka istrinya harus izin sama suaminya, izin mau iktikaf. Kalau belum punya suami, masih sendirian, maka izin sama bapak orang tuanya, izin untuk iktikaf. Itu. Dan yang nomor 6, saran iktikaf. Sudah cukup pertemuan ini. Nanti kita masuk ke aqsamul iktikaf pada pertemuan berikutnya yang ke-20. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.